Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Tujuan pemberkasan arsip: yang pertama, ketetapan kecepatan dalam penemuan kembali. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisien dalam menggunakan ruangan dan peralatan. Yang keempat, mempermudah dalam penyusutan. Selanjutnya, peralatan dan sarana pemberkasan. Yang pertama, folder atau order. Yang kedua, sekat atau quit. Yang ketiga, filing kabinet atau lemari arsip. Yang keempat, ruang penyimpanan arsip aktif. Berikut ini adalah contoh gambar dari peralatan sarana dan pemberkasan. Yang pertama, quit atau sekat. Yang kedua, filing kabinet. Yang ketiga, folder. Yang keempat, filing kabinet atau lemari arsip. Alat pemberkasan: yang pertama, kode klasifikasi arsip atau KA. Yang kedua, indeks. Tahapan-tahapan pemberkasan: yang pertama, membaca isi surat untuk menentukan isi ringkas. Yang kedua, penentuan indeks subjek, kode klasifikasi arsip, dan tahun. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam folder. Yang keempat, menuliskan kode klasifikasi arsip, indeks subjek, dan tahun tab folder. Yang kelima, pengelompokan kode yang sama. Yang keenam, penataan indeks. Berikut ini adalah contoh tabel dari pemberkasan. Berikut ini adalah daftar tabel pemberkasan. Yang pertama, nomor arsip, kode arsip, tahun, jumlah, dan keterangan. Baiklah, materi selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas. Indeks ini berfungsi sebagai petunjuk keterangan penting dalam pekerjaan filing. Misalnya, dapat menentukan kode arsip, tempat arsip, disimpan menurut peralatan yang terkandung dalam arsip tersebut. Tata cara mengindeks. Yang pertama, penulisan indeks nama orang. Yang kedua, penulisan indeks organisasi. Berikut ini adalah penulisan nama indeks. Yang pertama, pengindeksan nama orang. Seperti nama Sambas Ali Muhyiddin, diindeks menjadi Sambas Ali Muhyiddin. Yang kedua, jika memiliki nama marga di dalam namanya, seperti Abdul Haris Nasution, diindeks menjadi Nasution Abdul Haris. Yang kedua, pengindeksan nama perusahaan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, diindeks menjadi Wartawan Indonesia Persatuan. Selanjutnya, klasifikasi arsip. Klasifikasi pemberkasan atau skema klasifikasi arsip adalah penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi, penciptaan, dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. Fungsi dan tujuan klasifikasi. Fungsinya adalah mempermudah dalam penyimpanan temu kembali. Tujuannya adalah untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Unsur klasifikasi. Yang pertama, kelompok informasi arsip. Yang kedua, kode arsip. Berikut ini adalah
Contoh dari kode arsip. Yang pertama, fasilitas. Contohnya tentang sertifikat yaitu kodenya adalah HK hukum. Kode angka 06 sertifikat dan akreditasi. Kode desimalnya adalah 00 lembaga pendidikan formal. Jika digabungkan yaitu menjadi HK titik 06.00 lembaga pendidikan formal. Yang kedua, substantif. Contohnya adalah ijazah. Kodenya adalah PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Kode angkanya adalah 03 ijazah dan transkrip. Kode desimalnya adalah 00 ijazah. Dia digabungkan menjadi PP titik 03 titik 00 ijazah. Peralatan penyimpanan arsip. Yang pertama, map arsip atau folder. Yang kedua, sekat petunjuk atau quit. Yang ketiga, lemari arsip atau filing kabinet. Yang keempat, rak arsip. Yang kelima, kotak atau lemari arsip atau kard kabinet. Yang keenam, berkas peringatan atau tikel file. Yang ketujuh, kotak arsip atau file box. Yang kedelapan, rak arsip. Berikut adalah contoh gambar peralatan penyimpanan arsip. Yang pertama, map arsip. Yang kedua, sekat petunjuk. Yang ketiga, lemari arsip. Yang keempat, rak arsip. Yang kelima, kotak arsip. Yang keenam, berkas peringatan. Yang ketujuh, filing box. Yang kedelapan, kotak arsip. Selanjutnya adalah penemuan kembali. Yang pertama, pencarian. Yang kedua, pengeluaran arsip dan rak. Yang ketiga, penulisan di sarana peminjaman. Yang keempat, pengembalian. Sekian video dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.